Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Andi Adianto. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, sebelum masuk ke dalam cerita ini, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Sebuah kisah nyata yang aku alami saat aku bekerja di sebuah warung bakso. Walaupun tempatnya tidak begitu strategis, namun setiap harinya di warung ini bisa menjual ratusan porsi. Hal tersebut tentu tidak lepas dari campur tangan penglaris yang juraganku gunakan. Perkenalkan, aku adalah Suryo. Aku lahir, tinggal, dan tumbuh di lereng salah satu gunung di Jawa Tengah. Bisa dibilang, aku tinggal di daerah paling ujung pucuk. Karena setelah desaku, sudah tidak ada lagi desa. Hawa dingin selalu menyelimuti desaku. Maka tidak heran, rata-rata mata pencaharian penduduk di sini adalah sebagai petani sayuran, termasuk juga kedua orang tuaku. 15 Agustus, saat aku sudah menyelesaikan pendidikan SMP, aku terpaksa tidak melanjutkan pendidikan di jenjang SMA. Iya, mau bagaimana lagi? Jarak SMA terdekat dari rumahku membutuhkan waktu tempuh 1,5 jam. Itu menggunakan sepeda motor, dan membutuhkan waktu yang lebih lama bila menggunakan bus. Terlebih di tahun itu. Di tahun 2009 di rumahku hanya ada satu sepeda motor yang biasa digunakan oleh orang tuaku mengangkut sayuran. Kalau aku memaksakan menggunakannya, tentu aku memutus mata pencaharian kedua orang tuaku. Karena aku tidak ingin membebani kedua orang tuaku, aku memutuskan untuk bekerja saja. Terbesit rasa penyesalan di wajah mereka karena tidak bisa membuat anaknya mengenyam pendidikan yang tinggi. Tapi aku bisa memakluminya karena memang kondisi ekonomi keluarga yang sedang berada di bawah. Setiap hari aku membantu mereka merawat kebun. Dan suatu hari aku meminta izin kepada orang tuaku untuk bekerja di kota. Selain untuk mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pundi-pundi uang yang banyak, ada satu alasan yang mendasar. Aku ingin bekerja di kota. Alasannya adalah aku ingin menikah muda. Ya, menikah muda. Di desaku ada sebuah tradisi yang bagiku itu tidaklah baik, yaitu menikah muda. Anak-anak yang putus sekolah di sini, apalagi yang perempuan, akan segera dinikahkan oleh orang tua mereka. Alasannya adalah agar anak tersebut tidak membebani orang tuanya lagi, dan diharapkan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan juga keluarganya. Tentu alasan itu hanya sebuah alibi untuk orang tua tidak menanggung biaya hidup anaknya lagi. Padahal setelah pasangan muda menikah, kehidupan mereka juga tidak jauh berbeda dengan keluarga-keluarga yang lain, hanya mengandalkan hasil dari kebun mereka. Tentu di sini aku tidak ingin seperti itu. Aku akan menikah bila nanti ekonomiku sudah mapan. Apalagi aku bercita-cita untuk memperbaiki rumah orang tuaku. Syukur-syukur bisa membangun rumah yang kokoh bagi mereka. Pak, Bu, Mas izin pergi ke kota ya. Mas mau cari kerja di sana, ucapku kepada orang tuaku saat kami mengikat sayur mayur
Mau kerja apa, Le? Tanya ayahku. Ya, nanti Mas mau cari, Pak. Biar Mas bisa nabung dan beli ini itu. Ya sudah, besok ke sana sama Bapak, ucap ayahku, seraya mengangkat kembali kolbisnya. Singkatnya keesokan paginya, aku dan ayahku pergi ke kota. Dengan mengendarai sepeda motor Grand Butut tahun 97, tidak banyak lowongan pekerjaan yang kami temui. Apalagi dengan ijazah SMP ku. Mau kerja di pabrik, juga tidak ada lowongan yang menerima lulusan SMP. Setelah seharian penuh kami mencari lowongan pekerjaan, akhirnya kami menjumpai tulisan di papan tulis berkabur. Bertuliskan dibutuhkan karyawan secepatnya. Tanpa pikir panjang lagi, kami langsung membelokkan ke tempat tulisan itu berasal, yaitu sebuah warung bakso yang cukup ramai. Aku dengan perasaan segan masuk ke dalam dan bertanya kepada salah satu pegawainya. Permisi Mas, apa benar di sini ada lowongan? Tanyaku dengan badan yang sedikit menunduk. Oh iya Mas, ada. Sebentar ya, saya panggilkan juragannya. Jawabnya seraya meninggalkan botol yang akan ia isi dengan saus. Dan tidak beberapa lama, karyawan tersebut memanggilku dan menyuruhku untuk bertemu langsung dengan juragan tempat ini. Ia berada di lesehan dan membaur dengan pengunjung yang lain. Permisi Pak, sapaku sambil duduk di lesehan, berseberangan meja dengan beliau. Iya Mas, monggo, jawabnya. Perkenalkan Pak, nama saya Suryo. Saya lihat di depan ada lowongan pekerjaan. Apakah saya bisa bekerja di sini, Pak? Ucapku seraya menyodorkan identitas diriku di dalam sebuah map kertas. Beliau tidak menimpali pertanyaanku. Beliau langsung membuka apa yang aku sodorkan di hadapannya, yang isinya hanya ijazah SMP dan juga akte kelahiran. Oh, Mas Suryo ya? Ucap juragan itu. Aku mengangguk. Loh, kesini sama siapa? Jawabnya sambil melihat ke arah luar. Saya sama bapak saya, Pak, jawabku. Loh, lah terus bapaknya di mana, Mas? Itu, Pak, bapak sedang menunggu di luar. Loh, sini, bapaknya suruh masuk, Mas, perintah juragan itu. Aku lantas keluar menemui ayahku dan membawanya masuk menghadap sang juragan. Kami berbincang panjang lebar. Ayahku juga menceritakan kenapa ia memperbolehkanku untuk bekerja. Dan aku juga membeberkan alasanku untuk kekeh bekerja di luar desaku. Juragan itu yang bernama Pak Ipul akhirnya memperbolehkanku untuk bekerja di sini. Aku sangat gembira mendengar jawaban dari beliau. Begitu pula dengan ayahku. Terlihat wajah yang sumringah dibarengi dengan lekukan keriput di sana. Mulai besok Mas sudah bisa bekerja di sini. Di sini ada mes untuk karyawan. Silakan Mas pulang dulu untuk mengambil pakaian dan apa yang Mas butuhkan untuk tinggal di sini. Untuk seragamnya, besok akan saya berikan. Jelas Pak Ipul. Kami pun lantas berpamitan untuk pulang. Namun sebelum itu, Pak Ipul menyuruh karyawannya membawakan 2 porsi bakso dan juga 2 buah es teh. Beliau menyuruh kami berdua untuk menikmatinya
sebelum kami beranjak pulang. Sebenarnya kami ingin menolak tawaran itu, namun Pak Ipul mengancam kami. "Kalau tidak dimakan, besok tidak boleh bekerja di sini," ujar Pak Ipul. Dengan perasaan yang tidak enak, kami menikmati hidangan tersebut. Memang aku akui, bakso ini sangat-sangat enak. Setelah kami selesai makan, ayahku pergi ke kasir untuk membayar hidangan tersebut, namun ditolak. Setelahnya kami pulang dan menceritakan kepada ibu dan juga adikku bahwa mulai besok aku akan bekerja di rumah makan itu. Di keesokan harinya, aku kembali ke sana dan mulai bekerja di sana. Aku bekerja di warung itu kurang lebih 1 tahun. Aku pertama bekerja hanya bermodal nekat. Lambat laun mengerti akan dunia perbaksoan. Mulai dari menggiling daging sapi, menyiapkan bumbu-bumbu, nyotot bakso hingga menyajikannya sudah aku kuasai. Namun semakin lama, semakin sepi saja warung ini. Bahkan pernah suatu hari, warung ini hanya menjual 20 porsi bakso saja. Padahal letak warung bakso ini sangat strategis, di pinggir jalan raya, lingkar utara kota, yang notabene sangat ramai dilewati oleh kendaraan, baik kendaraan berplat lokal maupun luar kota. Hingga suatu ketika, kami semua dikumpulkan oleh juragan, tepat di lesehan warung. Mas-mas dan juga mbak-mbak, beliau memulai semacam rapat ini. Sudah hampir 5 minggu ini, kondisi warung sangat sepi, dan omset yang saya terima, bahkan hanya untuk membayar karyawan saja, saya harus nomboki dari uang pribadi saya. Maka dari itu, dengan sangat berat hati, minggu depan akan ada 1 karyawan yang harus keluar demi menyelamatkan warung ini. Pak Ipul menjelaskan dengan lugas. Saya belum berani untuk menyebut nama, tapi dengan berat hati harus saya lakukan. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, lanjut Pak Ipul. Rapat ditutup dengan perasaan cemas yang menghinggapi kami semua. Aku semalaman tidak bisa tidur karena memikirkan hal itu. Aku lantas membulatkan tekadku untuk mengatakan sesuatu kepada Pak Ipul. Tentu keinginanku itu sedikit mendapat penolakan dari beliau, karena nama yang ia kantongi bukan namaku yang akan beliau keluarkan. Aku menjelaskan kepada beliau agar aku saja yang keluar. Aku masih bujang, masih banyak kesempatan bekerja di luar sana. Sedangkan rekan-rekan kerjaku sudah berkeluarga semua. Pak Ipul dengan berat hati merelakanku untuk pergi. 3 hari setelahnya aku berpamitan dengan Pak Ipul dan semua rekan kerjaku. Tangisan sedih mengiringi kepergianku. Dengan membawa tas berisi pakaian dan mengendarai motor Supra yang aku beli dari gaji di sini, aku memutari kota untuk mencari lowongan pekerjaan. Sampai akhirnya, mataku tertuju kepada sebuah minibus yang masuk ke sebuah jalanan kampung dengan pelang bertuliskan bakso Pak ... berjarak 15-20 meter lagi. Aku yang penasaran mengikuti minibus itu dan mendapati sebuah warung bakso yang sangat ramai sekali. Bahkan bahu jalan kira-kira sepanjang 500 meter penuh dengan mobil-mobil. Gila, ramai benar nih,
ucapku dalam hati. Aku dengan sengaja jajan bakso di warung itu. Namun sialnya tidak ada tempat duduk bagiku. Aku harus menunggu beberapa saat hingga ada pembeli yang menyudahi makanannya. Kulihat warung ini cukup sederhana, kecil namun memanjang ke dalam. Di samping warung ini juga ada rumah. Mungkin ini rumah pemilik warung bakso ini. Di tengah-tengah antara warung dan rumah, digunakan untuk segala keperluan warung. Mulai dari mangkok, gelas, dan sebagainya ada di sana. Tidak beberapa lama akhirnya aku dapat tempat duduk yang kosong. Aku duduk di sana dan memesan 1 porsi bakso. Saat aku memakannya, tidak ada yang spesial dari bakso ini. Mirip dengan bakso yang dijual oleh Pak Ipul. Dan saat akan membayar makanan di kasir, aku bertanya kepada kasir, apakah di sini ada lowongan pekerjaan? Memangnya Mas ada pengalaman jualan bakso? Tanya pria itu. Ada Pak, saya pernah bekerja di bakso selama 1 tahun. Memangnya Mas kerja di bagian apa? Tanya lelaki yang sedang menggunakan centong untuk mengambil bakso dan kuahnya dari dalam dandang. Saya bisa nyotot Pak, di minuman juga bisa, bersih-bersih juga bisa, bagian pelayan juga bisa. Jelasku pada lelaki itu. Ya sudah, tunggu sebentar ya. Nanti kalau sudah sepi atau sudah habis, kita bincang-bincang lagi. Silahkan Mas duduk di sana saja. Tunjuknya ke arah kursi kayu. Aku pun menunggu sampai pukul 4 sore. Dan yang lebih hebat lagi, bakso terjual habis. Dan bahkan sempat menolak pengunjung karena sudah habis. Berbanding terbalik dengan keadaan warung Pak Ipul yang sangat sepi sekali. Setelah selesai semuanya, kini seorang lelaki yang bernama Pak Gogon kemudian menghampiriku dan berbincang-bincang denganku. Ia merupakan pemilik warung ini, dan seorang perempuan juga menghampiriku serta duduk di samping Pak Gogon. Ia adalah Bu Lastri, istri dari Pak Gogon, pasangan yang masih muda, namun sudah memiliki usaha bakso yang sangat laris manis. Aku pun kemudian menceritakan semuanya. Awal aku bekerja di warung bakso Pak Ipul, hingga kedatanganku kemari. Mereka mengangguk tanda mengerti akan latar belakangku. Kalau Masnya mau, besok langsung kerja di sini. Kebetulan warung kami sedang ramai-ramainya, jadi kami butuh karyawan. Nanti Mas Suryo kerjanya serabutan saja ya, bantu yang sedang repot. Tapi khusus untuk bagian persiapan dan penyajian bakso, biar saya dan istri saya yang pegang. Mas cukup ngantar saja ke pengunjung. Nanti takutnya kalau orang lain yang pegang bakso, cita rasanya jadi berkurang Mas. Jelas Pak Gogon. Aku sedikit heran, karena tidak diperbolehkan untuk menyentuh area bakso. Tapi aku tidak ambil pusing. Yang penting aku dapat pekerjaan baru. Oh iya Pak, di sini ada mesnya enggak ya Pak? Tanyaku kemudian. Waduh, di sini tidak ada mes Mas. Tapi di sana, di sebelah utara ada kos-kosan yang murah. Jawab Pak Gogon. Oh iya Pak, sama bayarannya bagaimana ya Pak? Tanya aku. Tentu itu mengejutkanku. Selama aku bekerja di warung Pak Ipul, sehari aku hanya dibayar 56.000. Itu pun aku bekerja dari subuh hingga jam 9 malam. Aku menyetujui tawaran beliau dan lekas mencari kos yang dimaksudkan oleh Pak Gogon.
Singkatnya, setelah mendapatkan kamar kos, aku lantas beristirahat guna mempersiapkan diri untuk bekerja besok. Di hari pertama aku bekerja, aku mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Namun yang membuat aku kebingungan adalah dapurnya. Dapur tempat membuat bakso dan juga kuahnya berada di bagian belakang dan sangat tertutup rapat. Di depan pintunya tertuliskan, selain Gogon dan Lastri, tidak ada yang boleh masuk. Tentu itu membuat aku bertanya-tanya dalam hati. Kenapa nggak boleh masuk? Lagian bakso kan hanya itu-itu saja. Gumamku dalam hati. Terlebih lagi area penyajian bakso yang berada di depan itu cukup terisolasi. Dan hanya Pak Gogon dan Bu Lastri saja yang boleh membuatnya. Sedangkan kami para karyawan hanya boleh mengantarkan mangkok bakso ke pelanggan. Tentu itu membuat hatiku bertanya-tanya. Tapi aku tidak berani mencari tahu, karena aku sadar akan posisiku sebagai anak baru. Ya, mau bagaimana lagi? Anak baru tidak boleh sembrono dengan juragan. Itu bisa kapan saja memecatku jika aku macam-macam. Kesan pertama di hari pertama aku bekerja adalah kegilaan. Bagaimana tidak? Warung yang begitu ramai didatangi pengunjung, seakan tidak memberi kesempatan pada kakiku untuk beristirahat. Mondar-mandir menyajikan apa yang pengunjung inginkan. Dan satu lagi yang membuatku semakin kaget dengan warung ini. Dalam satu hari, warung ini bisa menjual 45 kg gilingan bakso. Angka itu bahkan bila digunakan untuk warung Pak Ipul yang sekarang, tentu berbeda sangat jauh. Di warung Pak Ipul sehari hanya menjual 5 kilo gilingan bakso. Itu pun masih ada sisanya. Terlebih letak warung Pak Ipul sangat strategis, di pinggiran jalan raya. Sedangkan warung bakso ini masuk ke tengah perkampungan yang menurutku lokasinya kurang strategis. Benar-benar sebuah angka yang membuatku keheranan dan menimbulkan pertanyaan dalam hatiku. Apa yang membuatnya begitu laris? Padahal saat aku sedang makan, rasanya biasa-biasa saja. 1 bulan aku bekerja di sana. Otot betisku semakin hari semakin membesar. Karena hampir 10 jam dipaksa untuk terus mondar-mandir tanpa henti. Dan hingga suatu ketika, saat aku mencuci mangkuk di belakang, tanpa sengaja, aku melihat isi dapur tempat bakso dibuat. Kulihat Pak Gogon sedang membawa panci berukuran besar, yang di dalamnya berisi kuah bakso. Saat akan menutup pintu, tanpa sengaja, aku melihat dalam ruangan itu. Gelap dan hanya ada cahaya dari tungku kayu. Dan satu lagi yang membuat mataku melotot adalah apa yang Mbak Lastri lakukan. Aku melihat Mbak Lastri mengangkat sesuatu dari dalam panci yang berukuran besar, kemudian memerasnya, dan ia sampirkan di pundaknya. Saat Pak Gogon mengetahui aku tengah melihat isi ruangan itu, ia lantas segera menutupnya dan memandang ke arahku. Aku yang tidak enak, kemudian langsung berfokus ke mangkuk-mangkuk kotor dan spon yang aku genggam. Tidak enak hati rasanya melihat ke arah tempat yang dilarang oleh pemilik tempat ini. Namun hati kecilku berkata bahwa ada yang tidak beres dengan warung bakso ini. Hari ini dagangan begitu laris, hingga tutup lebih awal. Karena aku besok jatah libur, aku akan membawakan beberapa porsi bakso untuk keluargaku. Singkatnya, setelah menyelesaikan pekerjaanku dan berkemas, aku segera pulang. Sesampainya di rumah, aku pun menyerahkan beberapa bungkus porsi bakso kepada keluargaku.
tentu mereka langsung menyantapnya. Namun di tengah keasikan mereka menyantap bakso, "Leh, kok semakin lama rasanya semakin hambar ya? Padahal tadi enak loh," ucap ayahku. "Iya itu pak, punya aku juga tidak ada rasanya sama sekali. Seperti minum air putih saja," timpal adikku. Aku kemudian menyicipinya, dan tidak kusangka, kuah bakso yang terlihat menggiurkan ini benar-benar tidak berasa sama sekali. Padahal aku melihat ada bagian-bagian dari bawang putih yang berenang dalam kuah ini. "Oh, mungkin ini sudah dingin kali, makanya tidak enak. Dimakan baksonya saja," ujarku untuk mengalihkan mereka. Di hari libur itu aku menghabiskan waktu untuk membantu pekerjaan kedua orang tuaku dan beristirahat untuk memulihkan tenaga guna bekerja esok hari. Setelah berlibur keesokan harinya aku kembali bekerja seperti biasa. Namun ada yang aneh saat ini. Suasana warung begitu sepi, tidak seperti biasanya. Selama aku bekerja di sini, saat ini adalah kondisi tersepinya. Bahkan sejak pagi, warung ini hanya menjual 35 porsi saja. Terlebih ini adalah jam makan siang. Biasanya akan ada banyak pengunjung yang datang. Apakah mungkin ini sudah tanggal tua? Pada hemat kali ya. Celetukku saat para karyawan duduk di bangku panjang sedang menunggu tamu yang datang. "Hush," bisik Pak Sukir, rekan kerjaku kepadaku. "Loh, memangnya kenapa Pak?" jawabku padanya, sambil berbisik juga. "Shh, nanti saja," balasnya juga berbisik. Dan di hari itu warung ini buka sampai pukul 8 malam. Dan setelah pengunjung terakhir datang pukul 2 siang, sampai saat ini tidak ada pengunjung lagi. Padahal kucup banyak orang yang lalu lalang di jalan depan warung. Namun mereka seakan tidak melihat keberadaan warung ini. Setelah pekerjaan telah selesai dan waktunya pulang, aku sengaja mengajak Pak Sukir untuk ngopi dan berbincang-bincang denganku. Saat kami sedang asik ngopi, aku bercerita bahwa ada yang aneh di warung ini. Seakan menyetujui perkataanku barusan, Pak Sukir menganggukkan kepalanya. "Kita harus siap-siap cari kerjaan yang lain, Leh," ucap Pak Sukir. Tentu ucapannya membuat aku terkejut. "Loh, kenapa Pak?" ucapku spontan yang kaget mendengar pernyataan beliau. "Ya, lihat saja. Aku tidak mau ngasih tahu. Awas saja kalau nyuruh aku buat cerita. Tak ciplak kepalamu," ucap Pak Sukir sembari tertawa. Kini aku pun tidak berani bertanya-tanya lebih lanjut. Malam sudah semakin larut. Kami memutuskan untuk pulang dan lalu beristirahat. Keesokan harinya kondisi warung juga masih seperti kemarin, sepi. Bahkan sampai jam 2 siang, hanya 19 porsi bakso yang terjual. Kulihat ada yang aneh dengan pasangan suami istri yang belum sama sekali dikaruniai anak ini, Mbak Lastri. Ia nampak tidak enak badan, dengan muka pucatnya. Namun ia memaksakan untuk terus berada di area bakso depan. "Pak, bawa ke rumah sakit saja Pak," ucap kami semua. Pak Gogon bengong sebentar, seakan sedang memikirkan langkah apa yang harus ia lakukan. "Ya sudah, tolong angkatin ke kursi dulu. Aku tak ambil mobil," ucapnya seraya berdiri. Kemudian bergegas mengambil mobil di garasinya. Mbak Lastri kemudian dibopong ke dalam mobil.
Namun saat beberapa karyawan menemani mereka ke rumah sakit, justru ditolak oleh Pak Gogon. "Tidak usah, biar aku sendiri saja," ucapnya seraya menutup pintu. Mobil mulai berjalan meninggalkan jejak banyak di pelataran yang biasa digunakan untuk parkir kendaraan pengunjung. Namun saat kuamati lebih lanjut, mobil itu tidak mengarah ke arah rumah sakit. Mobil itu malah berbelok ke kanan. Padahal arah rumah sakit terdekat di sini, mengarah ke kiri. "Loh, kok Pak Gogon belok kanan?" ucapku. Kami semua kebingungan, karena karyawan-karyawan lama di sini tidak punya pengalaman sama sekali dalam mengolah bakso, dan hanya aku saja yang bisa. "Suryo, kamu pegang ya," ucap Pak Hendra. "Loh, memangnya gak ada yang bisa, Pak?" tanyaku. Semua kompak mengangguk. Aku sebenarnya agak sedikit tidak enak, karena semua hal berbau membuat bakso adalah area terlarang bagi kami, dan hanya Pak Gogon dan juga Mbak Lastri yang boleh memegangnya. Suasana warung masih saja sepi. Saat kulihat tutup dandang bakso yang sedikit terangkat, itu berarti uap di dalamnya sudah penuh. Dan butiran bakso harus disirami kembali dengan kuah agar tidak kering. Namun saat aku membuka tutup itu dan mulai mengambil kuah dengan centong, ada sesuatu yang kuangkat. Sesuatu yang membuatku sangat jijik dan tidak menyangka benda itu berada di dalam dandang bakso ini. Aku mengangkat sesuatu yang biasa perempuan gunakan itu. Ya, sebuah bra ada di dalam kuali bakso. Pak, ini apa, Pak?" teriakku yang terkejut, menggugah rasa penasaran karyawan yang lain. Mereka lantas beranjak dari duduk mereka, karena memang warung ini sama sekali tidak ada pengunjungnya. Dan saat centong aku angkat lebih tinggi, terlihat bra ada di sana. Mereka yang melihatnya langsung menahan mual. Sudah, turunkan lagi. Taruh di sana lagi," suruh Mas Dikin. Tapi Mas, ini kan tidak benar, Mas," aku menjawabnya. "Sudah, taruh saja," perintahnya dengan nada yang serius. Aku lantas menuruti apa yang Mas Dikin katakan. Mas Dikin merupakan karyawan paling lama di sini. Ia bahkan ikut membangun warung ini. Jadi mungkin ia mengetahui mengapa bra ini ada di sana. Mas Dikin kemudian mengumpulkan kami semua. Aku, Pak Sukir, dan juga Mas Didit, Mbak Sekar, Bu Sri, Pak Anton, Mas Harun, dan juga Mas Kiki. Dan satu lagi Mas Dikin, berkumpul menjadi satu di lesehan. Situasi mulai serius. Mas Dikin mulai membuka suara. "Sebenarnya ada sesuatu yang perlu kalian tahu. Ini tentu akan membuat kalian terkejut. Tapi demi kebaikan kita bersama, maka mau tidak mau, aku akan membeberkan sesuatu," ucap Mas Dikin yang membuat kami semua menegang. "Kalian lihat itu," tunjuk Mas Dikin ke arah dapur. "Itu daerah terlarang di sini. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk kecuali mereka, Pak Gogon dan juga Mbak Lastri," jelasnya kemudian. "Dari awal aku ikut membangun warung ini. Jadi, aku tahu apa yang ada di atas dan di bawah ini," ucap Mas Dikin yang semakin menggugah rasa penasaran kami semua. "Kalau kalian lihat, apakah di sini ada karyawan yang merupakan warga sekitar?"
Tidak kan? Semuanya berasal dari luar desa. Kalian tidak curiga? Kami saling pandang dan seakan membenarkan ucapan Mas Dikin. Memang kami semua berasal dari luar kampung ini. Terus satu lagi, kalian pernah lihat tidak warga sekitar yang jajan di warung ini? Hah? Ada pernah kalian lihat? Tanya Mas Dikin pada kami semua. Kami semua menggeleng, karena memang selama aku bekerja di sini dan bertempat tinggal di kos seberang, tidak pernah sekalipun tetangga-tetanggaku yang makan di sini. Tidak ada kan? Ya, karena mereka semua tahu ada yang tidak beres dengan warung ini. Mereka memilih diam saja daripada ribet berurusan dengan peliharaan Pak Gogon. Terus, kalian tidak penasaran apa sama keluarga ini? Kenapa mereka tidak punya anak? Ujar Mas Dikin. Kami menggeleng, tidak tahu apa yang mesti kami jawab. Sebenarnya mereka itu punya anak, tapi anak mereka tumbalkan. Lanjut Mas Dikin. Kami semua terkejut, seakan tidak percaya dengan apa yang kami dengar. Pada kisah selanjutnya adalah sudut pandang dari Mas Dikin. Ia menceritakan duduk masalah tentang warung ini. Aku dan Mas Gogon terbilang teman main, walaupun berbeda kampung dan terpaut umur yang cukup jauh. Karena benang pancing, kami berteman dekat. Suatu hari saat aku main ke rumahnya, rumah peninggalan orang tuanya yang terbilang cukup sederhana. Rumah dengan gerobak bakso dan tumbukan kayu menghiasi pelataran rumah yang cukup luas. Kulihat anak semata wayangnya bernama Sinta sudah terbujur kaku di kamarnya. Saat aku mengetahuinya, tentu aku terkejut dan mencoba untuk memanggil warga sekitar guna melakukan prosesi kematian. Namun hal itu segera Mas Gogon tolak. Tidak usah, ayo bantu aku. Aku percaya sama kamu. Tolong bantu aku, ucap Mas Gogon. Tidak ada rasa sedih dan menangis di raut wajahnya. Begitu juga dengan Mbak Lastri. Padahal mereka baru saja kehilangan anaknya. Kemana Mas? Jawabku seraya mengikuti dari belakang. Mas Gogon tidak menimpaliku. Ia langsung mengambil 2 cangkul. Satunya ia berikan kepada aku. Setelah itu ia menyuruhku untuk membuat lubang berukuran 1,5 kali 1 meter. Sebanyak 6 lubang dengan kedalaman kira-kira 1 meter. Sedangkan Mas Gogon juga membuat lubang dengan ukuran yang cukup besar. Setelah selesai, aku membersihkan diri, kemudian kembali dipanggil Mas Gogon untuk masuk. Saat aku masuk, kulihat tubuh Sinta sudah terbungkus kain kafan. Aku sangat sedih melihatnya, tapi aku tidak berani berbuat apa-apa. Lantas dengan sedikit mengendap-endap, Mas Gogon membopongnya ke lubang yang ia buat tadi. Ia meletakkan jasad anaknya di sana. Bukannya diuruk dengan tanah kembali. Justru Mbak Lastri membuang beberapa dalaman wanita ke lubang itu. Sebenarnya aku ingin sekali memanggil warga sekitar, namun kakiku seakan tidak sinkron dengan otakku. Aku seperti terperangkap di lingkungan rumah ini. Setelahnya Mas Gogon kembali menguruk tanah di lubang itu hingga menjadi rata. Setelahnya aku disuruh masuk rumah Mas Gogon. Setelah menunggu beberapa saat, Mbak Lastri keluar dari kamarnya dan memberiku sekepok uang yang banyak. Uang yang sangat banyak, sampai mataku terbelalak melihatnya. Ini uang buat kamu, karena kamu sudah membantuku,
Dan satu lagi, aku ingin kamu kerja di sini. Kamu orang yang aku percaya. Mulai minggu depan, aku akan membuat warung bakso di pelataran rumah ini. Dan kalau kamu mau, kamu boleh ikut membantunya. Tapi, aku ingin kamu bekerja di warungku sebagai orang kepercayaanku. Aku akan menggaji kamu 2 kali lipat dari karyawan yang lain. Jelas Mas Gogon, yang tanpa pikir panjang langsung aku iyakan. Ya, mau bagaimana lagi? Kondisi ekonomi keluargaku juga sedang terpuruk. Apalagi pasangan suami istri di depanku memberikanku uang 35 juta rupiah. Kini pekerjaan membangun warung pun dimulai. Sekitar 4 minggu akhirnya warung bakso Mas Gogon berdiri. Tidak butuh waktu yang lama untuk warung ini menjadi ramai. Setiap hari semakin banyak pengunjung yang datang, bahkan sampai dari luar kota. Kembali ke cerita awal. Kami yang mendengarkan cerita dari Mas Dikin sangat bergidik ngeri. Tiba-tiba saat Mas Dikin akan melanjutkan ceritanya, aku melihat ada sesuatu yang mengintip dari balik daun pintu. Aku melihat pocong tengah mengintip. Aku seketika langsung terkejut dan aku memundurkan badanku. Apa yang aku lakukan sontak membuat para karyawan yang lain juga ikut terkejut. Pocong! Ucapku sambil menunjuk ke arah pocong itu. Mata para karyawan lantas tertuju pada apa yang aku lihat. Mereka juga membenturkan tubuhnya. Tanda ketakutan. Pocong itu masih di sana. Perlahan pocong itu bergerak dan menghilang. Kami semua yang takut, namun penasaran, mencoba mengendap-endap ke arah pintu. Setelah kami melihat, ternyata pocong itu sudah tidak ada. Namun kami melihat pintu dapur terbuka. Ruangan dapur yang sama sekali belum terjamah oleh para karyawan di sini. Bahkan Mas Dikin sekalipun. Ruangan di mana bakso dan kuahnya dimasak menghasilkan rasa bakso yang menarik para perut lapar. Kami saling berpandangan dan sebuah celetukan terdengar. "Ayo kita masuk," ucap Mas Dikin. Kulihat Mbak Sekar, Mbak Kiki dan juga Ibu Sri enggan masuk dan memilih keluar. Namun kami para karyawan laki-laki ingin masuk ke dalam, ingin melihat apa yang ada di sana. Kami berjalan ke arah dapur. Perlahan pintu kami buka dengan lebar agar cahaya dapat menerangi ruangan itu. Setelah kami membuka lebar, terkejutnya kami semua melihat banyak bra yang tergantung di sana-sini seperti jemuran. Namun bra-bra itu tidak bersih, melainkan penuh akan lemak. Lemak khas dari kuah daging sapi. Kami perlahan masuk dan membuka dandang besar di sana. Dan saat kami buka, memang benar dugaanku. Bra-bra ini memang dimasak bersama dengan kuah bakso. Anjir! Pak Harun kemudian misu-misu, tanda tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Jadi selama ini kita bekerja di warung yang pakai penglaris, Pak Anton membalasnya. Saat kami berfokus ke dandang itu, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang kami. Apa yang kami lihat begitu mengerikan. Kami melihat pocong yang berukuran kecil tergelantung di kayu bersanding dengan bra-bra yang penuh dengan lemak. Pocong kecil dengan kain kafan yang sudah kusut berayun maju mundur. Sekarang sedang bermain
Kami yang ketakutan segera keluar dari dapur dan menutupnya rapat-rapat kembali. Kami menceritakan apa yang kami lihat di dapur kepada semuanya. Kini ketakutan menghinggapi hati semua karyawan. Sudah, anggap saja tadi kita sedang mimpi. Nanti kalau juragan datang, kita bersikap biasa saja, seperti kita tidak melihat apa-apa, ucap Mas Dikin. Namun sampai malam tiba, Pak Gogon dan juga Mbak Lastri tidak kunjung pulang. Akhirnya kami sepakat untuk menutup warung ini dengan pemasukan yang sangat kecil hari itu. Keesokan paginya saat waktunya para karyawan datang untuk bekerja, namun kami melihat Mbak Lastri yang tidak berdaya, seperti lumpuh dan hanya tinggal tulang dan kulit, terbaring di kamarnya. Ia kan juragan, punya uang banyak, apalagi punya warung bakso. Masa bisa seperti ini? Seperti orang yang kelaparan. Hari ini warung libur, dan para karyawan yang sudah masuk hanya bersih-bersih saja, sedangkan Mas Dikin mengajakku ke suatu tempat. "Suryo, ikut aku bentar yuk," ucap Mas Dikin, seraya menyerahkan helm padaku. "Kemana, Mas?" tanyaku penasaran. "Sudah, naik saja dulu." Aku langsung naik di jok motornya. Ia kemudian langsung mengegas motor itu ke suatu tempat. Kita mau kemana, Mas?" Aku kembali bertanya. "Kita ke rumah Kiai Suri," jawab Mas Dikin. "Memangnya mau ngapain, Mas?" tanyaku penasaran. "Mas Gogon mau tobat. Ia mau membersihkan demit di rumahnya sama warungnya," jelas Mas Dikin. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, kami sampai di sebuah rumah joglo Jawa yang terlihat begitu bersih dan sejuk karena di halamannya ada pohon mangga yang besar. "Assalamualaikum," ucap salam Mas Dikin. "Waalaikumsalam, silakan masuk," jawab seseorang dari dalam rumah. Kami perlahan masuk dengan segan dan sopan, duduk di kursi yang telah disediakan. Di depanku aku melihat seorang pria parubaya dengan berpakaian surjan dan juga memakai peci hitam. Mas Dikin memperkenalkan diri dan memperkenalkanku pada Kiai Suri. Kemudian ia juga menceritakan maksud serta tujuan datang ke sini kepada Kiai Suri. Kiai Suri mendengarkan dengan seksama. Ia sesekali juga mengangguk, tanda mengerti apa yang dimaksud oleh Mas Dikin. Singkat ceritanya, di malam harinya selepas sholat Isya, kami semua karyawan datang ke rumah Pak Gogon, seperti pesan Kiai Suri. Kira-kira jam 8:30 malam, beliau datang dengan beberapa orang. Baru saja menginjakan kaki di teras rumah, tiba-tiba saja Mbak Lastri berteriak dengan keras. "Kenapa kamu kesini?" Suara teriakan dari dalam rumah. Kiai Suri yang mendengar itu langsung segera mendatangi sumber suara. Tidak lupa beliau mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah Pak Gogon. Saat Kiai Suri mendekat, Mbak Lastri langsung mundur ketakutan. Jangan ganggu mereka. Mereka sudah aku kasih kekayaan. Tumbal mereka kurang, dan aku akan mengambil nyawa orang ini untuk aku jadikan permaisuriku." Suara serak dan besar keluar dari mulut Mbak Lastri. Tentu aku tahu itu bukan suaranya. Kami semua termasuk Pak Gogon disuruh untuk duduk di ruang tamu, sembari membaca Yasin bersama dengan beberapa orang yang datang bersama Kiai Suri.
Sedangkan Kiai Zurim masih di kamar bersama Mbak Lastri. Dari pintu kami melihat beliau membaca doa sambil sesekali menunjuk Mbak Lastri. Namun selanjutnya begitu mengerikan. Kami melihat Mbak Lastri merayap di dinding seperti cicak. Aku begitu terkejut saat melihatnya. Sampai-sampai aku merapatkan tubuh ke punggung Pak Anton. Mbak Lastri terus-menerus berteriak. Teriakan yang dibarengi dengan surat-surat Yasin yang dibaca keras juga. Saat Kiai Suri memegang kepala Mbak Lastri, ia langsung terkapar tidak berdaya. Setelahnya beliau memanggil kami untuk mengangkat tubuh Mbak Lastri kembali ke ranjang. Dan saat aku masuk dan ikut membantu mengangkat tubuh wanita itu, aku melihat dinding kamar yang penuh dengan cakaran. Cakaran ada di mana-mana. Bahkan Mbak Lastri pun juga terdapat beberapa cakaran. Setelah keadaan sedikit tenang, kami semua berkumpul di ruang tamu. Dan saat itulah Pak Gogon menangis terseduh-seduh. Menangis karena tidak ingin kehilangan orang yang dia sayangi. "Kenapa kamu melakukan hal itu, Pak Gogon?" tanya Kiai Suri memecahkan keningan. "Maafkan saya, Pak Kiai. Saya terpaksa melakukan itu. Saya tidak ada pilihan lain, Pak Kiai," ucap Pak Gogon sambil tertunduk. "Coba jelaskan, asal mulanya kamu bisa bersekutu dengannya," perintah Kiai Suri. "Jadi begini, Pak Kiai. Dulu kehidupan kami serba kekurangan. Untung dari berdagang bakso juga tidak seberapa. Untuk makan saja harus hutang sana sini. Itu hanya untuk makan saja, Pak Kiai," jelas Pak Gogon. Kami semua masih memperhatikan penjelasan dari Pak Gogon. Pak Gogon kembali melanjutkan ceritanya. "Di saat yang sama, anak sematawayang kami, Sinta, ia sakit keras. Ia muntaber terus-menerus tiap hari. Mau aku bawa ke dokter, tapi aku tidak punya uang. Aku sangat tidak tega melihat anakku menderita seperti itu. Tapi apa daya, aku tidak punya uang sama sekali." Aku menceritakan tentang pesugihan yang bisa membuat dengan baksoku laris manis. Tapi Pak Gogon menghentikan ceritanya. Ia kemudian menghirup nafas panjang dan menyingkirkan air mata di pipinya. "Pesugihan itu membutuhkan tumbal. Aku dan istriku berdebat sangat keras. Karena aku berniat untuk menumbalkan anak sematawayangku. Walau sempat berdebat dengan keras, namun akhirnya kami berdua sepakat. Selain untuk menyudahi penderitaan anakku, dan juga aku ingin kaya raya, agar aku tidak dihina oleh orang-orang lagi." Kami semua terus memperhatikan cerita Pak Gogon. Setelah kami sepakat, aku dan istriku mendatangi dukun itu. Si dukun menerima persembahan tumbal anak kami. Lantas ia memberikan kain kafan yang harus digunakan untuk mengkafani tumbal. Setelahnya, tumbal itu harus dikubur di bawah tempat jualan bersama dengan bra dari ibu. Setelah 3 hari, pocong dan bra-bra itu harus diambil. Pocong diletakkan di dapur, sedangkan bra-bra itu direndam bersama kuah bakso untuk memperkuat cita rasa. Semakin hari semakin laris manis dagangan saya. Namun genderuwo itu meminta tumbal lagi. Kami tidak mengindahkan permintaannya.
Sampai kemarin istriku ditunggangi olehnya. Ia suka dengan istriku. Ia ingin aku menumbalkan istriku. Tutup Pak Gogon dengan tangisan yang tertahankan. Kiai Zuri mengangguk tanda mengerti duduk masalahnya. Dan kemudian Kiai Zuri berucap, mau bagaimanapun alasannya, bersekutu dengan jin itu tidaklah benar. Memang pada awalnya akan terlihat manis, namun lama-kelamaan akan menjadi petaka, karena jin itu penuh dengan tipu dan muslihat. Selain itu, untuk sekarang istrimu baik-baik saja, tapi jin itu masih di sini. Boleh saya melihat ke belakang rumah? Ujar Kiai Zuri. Pak Gogon mengangguk. Lantas Kiai Zuri dan beberapa orang yang datang bersama beliau mulai berjalan. Seperti dugaanku, mereka semua masuk ke dapur, area terlarang bagi kami para karyawan. Walau sudah dilarang, namun kami kemarin sudah melihat di sana tempat penglaris kuah kutang dilakukannya. Saat Kiai masuk, kutang-kutang yang bergelantungan mulai berayun, padahal tidak ada angin yang berhembus. Kiai Zuri mulai mengamati sekitar dengan membaca doa seraya telapak tangannya diarahkan ke berbagai arah. Akhirnya beliau berjalan menuju ke suatu arah, yaitu dandang besar yang kemarin kulihat berisikan kuah bakso dan juga beberapa bra di sana. Ketika Kiai Zuri membukanya, betapa terkejutnya kami. Ada sosok makhluk hitam yang keluar dari sana. Makhluk itu langsung merayap ke dinding dan berteriak seperti babi yang terjepit. Aku yang melihat itu langsung mundur beberapa langkah. Kulihat Pak Gogon biasa saja. Iya, karena setiap hari ia pasti bertemu dengan makhluk itu. Tubuh yang mendidih dan mengeluarkan cairan-cairan yang muncat ke berbagai arah. Cairan itu berbau kuah bakso, persis dengan aroma kuah bakso yang biasa dijual. Saat terpojok, makhluk itu kemudian ditangkap oleh Kiai Zuri dan dibantu oleh beberapa rekan beliau. Setelah menangkap sosok itu, Kiai Zuri lantas beranjak ke pojok dapur. Mas, tolong ambilkan cangkul ya, perintahnya kepada kami. Aku langsung mengambil cangkul di gudang. Sebenarnya aku tidak tahu untuk apa cangkul ini, namun aku bawa 2 saja untuk berjaga-jaga. Ini cangkulnya Pak Kiai. Mas, tolong gali di sini ya, perintah Pak Kiai sembari menunjuk tanah di pojok dapur. Aku dan Pak Harun lantas menggali tempat yang Kiai tunjukkan. Agak memerlukan waktu, karena banyak batu-batu yang menghalangi cangkul kami saat cangkul kami menghujam ke tanah. Namun tidak beberapa lama, terlihat kain di sana. Pak Kiai, ini apa Pak Kiai? Tanya Pak Harun. Tolong diangkat Mas, dan bawa ke sini, pinta Pak Kiai kepada rekannya. Sebelum diangkat, Kiai Zuri membaca doa dengan suara yang lantang. Pelan kain itu diangkat, dan ternyata itu adalah jenazah yang masih terbungkus dengan kain kafan. Setelah diletakkan di depan Pak Kiai, kami semua diminta untuk keluar dari ruangan. Beliau kemudian menutup pintu. Aku terdiam menunggu Kiai di depan pintu dapur. Sedangkan yang lain ada yang menemani Mbak Lastri yang masih terkapar tidak berdaya. Suara gemuruh, panci terjatuh, pintu yang seperti diterpa oleh angin, silih berganti di dapur. Kami yang menunggunya di luar pun ikut tegang.
Terlebih lagi suara teriakan dari makhluk itu begitu sangat nyaring, sehingga kulihat di depan rumah sudah ada beberapa warga yang penasaran. Kami masih menunggu di sini. Bulu kuduku mulai merinding karena mendengar suara-suara itu. Namun tidak berselang lama, suasana menjadi hening. Tidak ku dengar suara dari arah dapur. Tiba-tiba pintu dapur terbuka. Kyai Suri keluar dengan membopong pocong berukuran kecil. Mas, tolong buatkan lubang di halaman depan ya. Sama belikan bunga taman. Perintah beliau. Sembari meletakkan pocong itu di sebuah kursi panjang. Aku dan Pak Harun langsung membuat lubang seperti perintahnya. Aku berpikir mungkin itu untuk menguburkan pocong itu. Sedangkan Mas Dikin pergi membeli kembang setaman. Setelah lubang selesai dan Mas Dikin sudah kembali, Pak Gogon membopong pocong itu dan memberikannya kepadaku dan juga Pak Harun yang masih berada di dalam lubang galian tadi. Ternyata pocong itu adalah jenazah dari mendiang anak Pak Gogon. Aku dan Pak Harun meletakkan jenazah itu di liang lahat. Pocong itu aku taksir beratnya hanya 2 kilo saja. Sangat ringan sekali. Kemudian kami menguruk tanah dan menaburinya dengan bunga setaman. Aku dan Pak Harun kemudian membersihkan diri. Kudengar Kyai Suri dan beberapa rekannya berdoa di ruang tamu. Mungkin sekitar pukul 12 malam. Kegiatan mereka sudah selesai dan mereka berpamitan untuk pulang. Kami semua pun juga berpamitan untuk pulang. Namun sebelum itu, Kyai Suri berpesan bahwa sebaiknya warung dan dapur dibongkar hingga pondasinya juga dibongkar. Tentu pesan dari beliau dengan mudahnya dituruti oleh Pak Gogon karena ia tidak mau kehilangan orang tersayangnya lagi. Keesokan harinya, aku berangkat seperti biasa, dan benar saja, perintah Kyai Suri langsung dituruti oleh Pak Gogon. Para karyawan dikumpulkan, dan Pak Gogon berkata, "Maafkan saya teman-teman semua, karena saya sudah mempekerjakan kalian di tempat saya yang hina ini. Terima kasih juga karena semalam membantu masalah saya. Mungkin ini adalah pekerjaan terakhir kalian, membongkar tempat hina ini," ucap Pak Gogon dengan menundukkan kepalanya. Kami semua memaafkannya. Walaupun warung ini bersumber dari penglaris, namun berkat beliau, aku bisa menabung cukup banyak. Kerja di sini sebulan, sama saja pendapatannya saat aku bekerja 4 bulan di warung Pak Ipul. Terlepas dari itu, uang haram atau halal itu adalah urusan Tuhan. Kami lantas mulai membongkar warung itu sampai ke pondasinya. Tidak ada warga sekitar yang membantu. Mendekat pun tidak ada. Ya, mungkin karena warung ini warung penglaris. Kini seharian kami membongkar warung ini. Baik warung dan dapur kami bongkar. Tidak ada yang berdiri sama sekali. Di hari berikutnya, kami melanjutkan pembongkaran pondasi dan membersihkan puing-puing. Tapi untungnya ada masyarakat yang mau menampung puing-puing rumah. Katanya untuk uruk tanah di rumahnya yang berada di pinggiran jurang. Setelah semuanya selesai, Pak Gogon mengumpulkan kami semua. Ia memberikan kami pesangon, masing-masing 10 juta rupiah. "Ini pesangon buat kalian semua. Mohon maaf, mungkin ini kalian anggap sebagai uang haram, karena uang ini dari pesugihan. Tapi sejatinya, ini juga berkat kalian.
berkat keringat kita semua. Jadi halal dan haram kita serahkan kepada yang di atas saja, ujar Pak Gogon. Kulihat Mbak Lastri sudah pulih, walaupun masih belum banyak daging yang berada di balik kulitnya. Namun wajahnya sudah tidak pucat lagi, seperti beberapa waktu yang lalu. Kami berpamitan dan saling berjabat tangan. Dan cerita pun selesai. Itulah kisah pengalamanku saat bekerja di warung bakso. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Untuk kalian jangan berkecil hati. Ini hanya terjadi bukan semua di warung bakso. Hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpikir panjang. Jadi tidak semuanya melakukan hal ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.